Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya hanya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan pemirsa, Go Healthy ini selalu hadir setiap harinya dengan narasumber dan juga masalah kesehatan yang berbeda-beda. Dan di sini kita tidak hanya memecahkan masalahnya saja, tapi juga akan memberikan solusinya kepada Anda. Jadi bagi Anda yang juga punya atau memiliki masalah kesehatan dan ingin bercerita kepada kita, ingin berbagi kepada kita, kami persilahkan. Dan hari ini kita sudah kehadiran Bapak Ikhwan, beliau akan menyadarkan kita betapa pentingnya menjaga kesehatan peredaran darah. Pak Ikhwan terkena stroke dan juga serangan jantung hanya dalam rentang waktu beberapa hari saja. Ketika diperiksa, beliau ternyata memiliki hipertensi dan juga kadar kolesterol yang tinggi. Diduga hal ini karena pola hidupnya yang memang jauh dari kata sehat. Selain karena asupan makanannya yang tidak dijaga dengan baik, pola istirahatnya pun tidak teratur nih pemirsa. Lantas bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita berbincang langsung dengan beliau. Tapi di studio saat ini juga sudah hadir dua praktisi kesehatan kita. Ada Mas Boyke Dianugraha. Halo. Sehat. Sehat. Bahagia. Dan sebelahnya juga ada yang tidak kalah bahagianya. Ada Mbak Preti. Halo. Halo pemirsa di rumah, sehat selalu ya. Baiklah, dan sini juga hadir Bapak Ikhwan. Halo Pak Ikhwan, Halo, apa kabar? baik. Bagaimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini Pak Ikhwan ada masalah di pembuluh darah. Betul. Iya, boleh Iya. ceritain nggak sama kita? Kayak gimana sih? Bulan Juli tahun 2013, 2013. iya tiba-tiba saya merasa mulut saya agak getar-getar gitu ya, ketarik-ketarik ke arah kiri gitu kan. Paginya saya putuskan untuk ke rumah sakit. Oke. Dan ternyata terkena serangan stroke ringan. Dirawat selama 4 hari di rumah sakit swasta. Setelah 4 hari diperbolehkan pulang. Seminggu kemudian kontrol. Setelah beberapa dirawat, getar-getarannya Berkurang. mereda. Oh, baik. Mereda ya. Cuma memang saya rasakan masih terasa nggak nyaman. Mulai dari punggung, ke pinggang sampai ke kaki, telapak kaki. Terasa Sebelah kiri. baal gitu ya, sebelah kiri. Tapi selang beberapa hari kemudian, tiba-tiba saya kena serangan jantung. Yang saya rasakan adalah saat itu nyeri dada yang sangat hebat sampai tembus ke belakang. Iya. Tembus ke belakang, kemudian dari pangkal lengan sampai ke ujung jari kelingking ini terasa ngilu yang luar biasa. Tempat dikerok juga ya sama istri. Jadi nggak tahu kalau Nggak itu tahu ternyata kalau serangan adalah jantung. serangan jantung. Iya. Nyangkanya masuk angin. Masuk angin. Karena saya kan suka begadang malam gitu kan, dibawa ke rumah sakit swasta juga, dan langsung saya dimasukkan ke ICU. Baik. Saya tanya, nggak tahu kenapa dok, bapak kena serangan jantung. Astagfirullahaladzim. Sempat pemeriksaan tensi darah waktu itu sampai 170. Pada saat yang stroke atau yang pas? Pada stroke, 170. Iya. Baik. Kemudian ketika serangan jantung diketahui setelah hasil pemeriksaannya adalah kolesterol saya memang sangat tinggi. Berapa Baik. kalau boleh tahu? 259 mas. Oh, 259. Iya. Trigliseridnya? Sekitar 200 lebih lah, saya lupa ya. Berarti hari demam itu. darahnya sama-sama tinggi. Saya sama-sama tinggi, betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya lagi nih, sebelumnya nih Pak, Iya, ada melakukan pemeriksaan kesehatan rutin nggak Pak? belum pernah Mbak. Oh. Nah, di sana lah. Iya, iya, itulah iya. ya. Iya. Nah pemirsa itu harus menjadi Belum catatan pernah. ya bahwa kalau Anda melakukan check up lebih dini, nggak mungkin tuh darah yang kental tuh nggak ketahuan. Setelah mengetahui serangan jantung, tindakan apa yang dilakukan Pak? Yang pertama memang anjuran dokter jantung yang merawat saya di Ciledug, itu saya harus pasang ring. Pasang ring? Iya, Oke. cuma memang belum dikateter berapa jumlah sumbatan yang ada di jantung saya. Baik. Anggapan kita orang awam gitu Iya. kan, operasi pasang di jantung udah seperti apa gitu kan ya. Oke. Ngeri bawaannya setelah bertemu dengan beberapa pasien yang sependeritaan dengan saya dan sudah pasang ring, dapat advis yang baik, yang Iya. bagus, sehingga saya memutuskan untuk di 2014 bulan Agustus pasang di kateter. Oke. Di kateter ternyata ada 3 sumbatan yang ada di pembuluh koroner saya. Yang satu 85%, yang satu lagi 75%, dan satu baru 50%. Dan di tahun 2014 itu berapa ring yang dipasang? Satu, yang itu 85%. 2016 baru saya putuskan untuk kateter lagi dan dipasang ring lagi yang
sumbatan 75%. Iya. Boleh tahu nggak kira-kira nih Pak, dengan segala penyakit masalah kesehatan yang ada, oke ada penyumbatan pembuluh darah di organ vital Bapak gitu Iya. ya. Penyebabnya apa sih? Saya memang paling seneng makan ketupat sayur sampai semur daging. Terus sama ya Merokok? dari remaja saya merokok. Dari remaja Remaja. sudah merokok? Nggak banyak sih sebetulnya, Mbak. Berapa? Satu lah. Satu bungkus? ya. Satu hari? Satu hari. Pengaruh apa? Pergaulan. Pengaruh pekerjaan barangkali Mbak ya, Baik. Mas. Karena saya pedagang sayur mayur. Saya belanja mulai dari belanja stok sayur saya dari mulai ba'da maghrib sampai dengan jam 10 malam. Oke. Menata dagangan untuk jual besok pagi dari jam 11 sampai jam 1, jam 12, jam 1. Jam 1 malam lah. Dilanjut Baru lagi pulang. jualan lagi. Iya. Nah pagi ba'da subuh sudah harus berangkat lagi. Berarti Wah. tidur cuma 4 jam otomatis ya? Iya, ya. Oke, berarti 4 pilar pola hidup sehatnya semuanya Semua. tidak ditaati. Tidak ditaati. Diabaikan. Diabaikan ya. Yang pertama ada pola makan ya kan. Kita sebenarnya nggak pernah menyalahkan makanan. Iya. Yang salah tuh bukan makanan, Iya. tapi Mulut diri kita, kita lidah sendiri. kita yang panjangnya cuma di berapa Mas senti Senti ya. itu yang disalahin. Itu nafsu makan kita yang sebenarnya itu menjadi salah. Iya. Lalu yang kedua adalah tidur. Nah, memang tidur ini dianjurkannya itu minimal 7 jam di malam hari. Lalu yang ketiga itu adalah di olahraga atau aktivitas fisik. Lalu yang keempat itu adalah di stress management. Mau berdagang sayur mayur, mau berdagang apapun pasti ada tingkat stresnya. Pasti Dan ada. stres Iya. ini harus dikelola dengan baik. Iya. Kenapa? Kalau stres ini tidak dikelola dengan baik, ya akhirnya pasti bisa memicu pengentalan darah, buruknya kualitas pembuluh darah. Semua itu tidak ujug-ujug. Semua itu membutuhkan satu proses. Yang dari muda, mulai dari merokoknya muda, kemudian juga tidurnya karena berdagang sayur dengan pola, tidurnya setiap hari jam 1 malam ke atas. Itu semua mengakibatkan apa? Pengentalan darah terjadi. Mengakibatkan apa? Pembuluh darah kaku. Hasilnya apa? Ya memang terbukti. Ketika dites memang lemaknya tinggi, ya kolesterolnya sampai di atas 250, kemudian triglyceridnya juga tinggi, kemudian tensinya juga sampai 170. Nah, makanya nih, selain menerapkan 4 pilar pola hidup sehat, kita maksimalin lagi yuk dengan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah, kualitas pembuluh darahnya. Kalau untuk Pak Kikwan, jangan sampai terjadi serangan jantung ulang dan serangan stroke berulang. Oke, baiklah Mbak Preti. Nanti kita akan ulas lebih dalam lagi tentang manfaat dan juga cara kerja dari teknologi laser yang bisa membuat tubuh kita semakin lebih sehat. Jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, saya mau tanya deh, kapan terakhir Anda melakukan cek kesehatan? Udah lama ya? Wah, benar-benar nih. Ayo, Anda harus segera melakukan cek kesehatan karena jangan sampai hal yang tidak mengenakan hadir di kehidupan Anda. Sama seperti yang dialami oleh Bapak Ikhwan, narasumber kita hari ini, usianya 51 tahun. Beliau terkena serangan stroke dan tidak berhenti di situ saja. 10 hari kemudian ada serangan jantung dan ternyata ada 3 penyumbatan pembuluh darah jantung. Ada yang satu ada 85%, 75%, ditambah lagi ada 50%. Dan sudah dipasang ring untuk yang 85 dan 75. Yang 50 belum nih, ya kan? Dan berharap ini akan baik-baik saja. Amin. Tapi tadi kita sudah membahas juga ya Mas Boyke dan juga Mbak Preti, bahwa memang kalau kita lihat dari kehidupannya Bapak Ikhwan ini sebenarnya belum 100% dipulihkan gitu kan. Belum 100% dibenarkan, masih sedikit gitu ya. Ya. Dan pastinya juga tadi sudah dikatakan ada solusinya supaya penyumbatan ini tidak menyebar kemana-mana lagi. Baik, apa yang terjadi pada jantung Pak Ikhwan ini sebenarnya di sini ada penyumbatan 3 ya karena jantung buat apa sih? Jantung itu kan berdenyut butuh energi. Dan energi itu didapatkan dari aliran darah. Kalau aliran darahnya tersumbat, ya makanya rasa sakit yang sangat seperti menusuk dirasakan oleh Pak Iwan. Tetapi ingat, bukan hanya jantung, sebelumnya sudah di pembuluh darah otak, juga pada organ-organ vital yang lain. Oke. Ya, bisa di ginjal dan yang lainnya. Nah, tentunya kembali pilar pola hidup sehat. Makanan, olahraga, pola tidur, dan manajemen stres. Tapi jangan lupa ya, kita punya teknologi yang memang membantu untuk mengatasi penyumbatan itu.
yaitu teknologi low level laser untuk darah yang sudah dikembangkan dari sejak tahun 60-an, teknologi laser itu. Lalu bagaimana bekerjanya? Nah, si teknologi laser itu kalau dinyalakan, ya, dia akan mencegah penempelan keping-keping darah. Lalu yang sudah menempel, yang mengakibatkan penyumbatan, itu akan dilisis dengan mekanisme fibrinolisis, diuraikan kembali. Lalu bagaimana dengan pembuluh darahnya? Karena si Pak Iwan ini juga ada hipertensi, pembuluh darahnya kaku. Nah, dia mengaktifkan kembali nitric oxide yang biasanya dengan bertambahnya usia itu berkurang di dalam tubuh kita. Diaktifkan kembali, akibatnya apa? Pembuluh darahnya menjadi elastis, pembuluh darahnya melebar, dan tekanan darahnya menurun. Sehingga nutrisi dan oksigen bisa sampai kepada seluruh organ-organ vital. Dan ada satu lagi nih yang berhubungan dengan Pak Iwan, kolesterol ya Pak ya. Betul. Kolesterol Komplit nih, sama semuanya trigliserid. ada. Iya, nah teknologi laser juga bisa mengoptimalkan kembali kerja dapur energi kita. Jadi kalau misalnya dibilang ya tubuh kita itu ada dapur energi. Namanya mitokondria. Itu ada di seluruh sel di dalam tubuh kita. Ada dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada dapur energi. Teknologi laser ini akan mengaktifkan kembali dapur energi. Ibarat kata kayak kompornya kita besarin. Kalau kita berbicara masalah dapur berarti ada hasil masakan sama ada bahan bakunya. Hasil masakannya yaitu si energi. Bahan bakunya itu adalah gula darah dan lemak darah. Ketika dapur energi diaktifkan, bahan bakunya lebih banyak terpakai. Akhirnya gula darah dan lemak darah, yaitu kolesterol dan trigliserid, itu bisa menurun. Energinya bertambah. Jadi bisa dapat nih keduanya. Energinya bagus, badannya jadi lebih semangat, lebih fresh, gula darahnya terkendali, kolesterolnya terkendali. Lebih bagus lagi gimana? Kalau kita upayakan maksimal. Bahan bakunya juga jangan dikonsumsi banyak-banyak. Jadi yang dimasukin juga kita kontrol. Di saat yang bersamaan kita aktifin pembakarannya. Jadi Pak Iwan nih, jadi Pak Iwan selain menjalankan pola hidup sehat gitu ya, ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Dengan ada pembahasan ini, Pak Iwan merasa tercerahkan nggak? Alhamdulillah bisa menambah pengetahuan saya untuk bisa menjaga pola hidup saya, pola hidup sehat. Kemudian juga menjaga pola tidur juga gitu. Saya kan selama ini masih konsumsi obat dari dokter ya. Apakah dengan penggunaan teknologi laser itu obat-obatan medis yang saya konsumsi selama ini apakah bisa dihentikan atau tidak? Gitu. Baik. Ketika kita menggunakan teknologi laser, ya kondisi darah kan menjadi lebih baik. Nutrisi kepada organ-organ vital, oksigen kepada organ-organ vital kan menjadi lebih baik. Artinya apa? Ketika kita mengkonsumsi obat-obat dari dokter pun, distribusi daripada obat-obatan itu juga menjadi lebih baik lagi terima oleh organ-organ vital tersebut. Otomatis ya nanti dengan persetujuan dokter biasanya pengalaman kita itu obat-obatannya dosisnya bisa diturunkan, tapi dengan persetujuan dokter. Jadi tetap mengikuti anjuran dokter, mengonsumsi obat-obatan secara rutin, dan kita kombinasikan dengan teknologi laser. Nah, selain kualitas darah yang harus kita pertahankan, kita perbaiki, ada lagi nggak sih anggota tubuh lain yang juga harus dijaga? Ada dong. Nah ini nih, jadi pasti Pak pemirsa di rumah pasti sering bertanya-tanya, kok bisa sih saya kalau udah semakin tua, kok makin banyak penyakitnya? Nah, selain kualitas darah yang memburuk, kualitas pembuluh darah yang memburuk, ada lagi nih satu, volume otot yang menurun. Jadi memang senormalnya tubuh manusia itu seiring dengan meningkatnya usia itu terjadi penurunan volume otot. Padahal otot ini memiliki peranan penting. Yang pertama, selain memberikan bentuk yang indah, dia juga menopang beban tubuh kita saat kita bergerak. Jadi bisa membantu untuk terjaga peradangan sendi kalau misalnya ototnya kuat. Lalu yang ketiga, ya yang paling penting adalah otot itu berperan untuk membakar gula darah dan lemak darah. Baik. Jadi selain yang dijaga kualitas darah dan pembuluh darah, ada volume otot yang harus dijaga. Ada teknologi juga nih bisa membantu kita semua untuk mendapatkan kebugaran yang lebih muda lagi, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Oke, tahan dulu, nanti kita akan ulas lebih dalam manfaat dari teknologi NMES ini. Dan bagi Anda pemirsa yang punya masalah kesehatan sama seperti Pak Iwan, ada darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, yuk kita atasi masalah kesehatan dari sekarang, cegah komplikasinya dengan menerapkan pola hidup sehat, ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Lalu bagaimana cara mendapatkan teknologi laser? Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Pemirsa, kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Oleh karena itu, kita jaga kualitasnya dengan mengubah pola hidup dan manfaatkan
teknologi laser. Karena dengan penggunaan secara rutin, teknologi laser dapat membantu meningkatkan kualitas darah kita dengan cara membantu mengurangi gula darah, kolesterol, serta tekanan darah yang tinggi, dan juga bisa membantu mengurangi resiko komplikasi. Dan supaya Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi laser, Anda bisa menggunakan Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari dokter laser. Dan ini merupakan inovasi terbaru, pelopor, dan bahkan satu-satunya di Indonesia alat kesehatan yang mensinergikan teknologi laser dan juga teknologi NMES. Penggunaannya mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri 2 kali dalam 1 hari dengan durasi 15 hingga 60 menit yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa Anda gunakan pada area otot yang membutuhkan. Pemirsa, mari kita jaga kesehatan tubuh kita dengan memanfaatkan Aku Laser Ultimate. Ambil handphone Anda bisa foto nomor teleponnya atau langsung saja chat kami dan dapatkan informasi lebih lengkap bagaimana Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Halo pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yuk kita belajar atau kita ambil nih pengalaman dari narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Ikhwan, usianya 51 tahun. Beliau ini sama sekali tidak pernah melakukan cek kesehatan, sampai tahu-taunya masalah itu datang di tahun 2013. Pak Ikhwan terserang stroke, tapi beliau menganggap itu adalah stroke ringan. Tapi selang 10 hari beliau kena serangan jantung. Ternyata ada 3 penyumbatan ya Pak ya. Ada 3 penyumbatan pembuluh darah jantung. Betul. Yang pertama ini ada 85%, 75% dan 50%. Tapi setelah itu sudah melakukan pemasangan ring. Iya. Tapi baru 2 yang dipasang. 2. Nah ini hati-hati loh pemirsa. Karena Pak Iwan mengaku tadi bahwa sebelumnya tidak merasakan apapun. Sehat-sehat aja. Sehat-sehat saja. Tapi ternyata langsung terkena serangan stroke. Ditambah 10 hari kemudian ada serangan jantung. Betul. Itu rasanya gimana Pak sakitnya? Aduh, saya merasa sangat nyeri yang sangat di dada, tembus ke belakang. Sakit banget ya Pak? Iya. Terus mual, kepala pusing, sama yang paling nggak nyaman ini nih. Lengan? Terasa dari pangkal lengan ke ujung jari kelingking ini sengilu-ngilunya lah kalau saya rasakan gitu ya. Dan Alhamdulillah saya bersyukur masih bisa selamat dari serangan jantung saya karena paman saya 2 orang meninggal secara tiba-tiba. Tuhan memberikan kita pilihan, free will. Mau hidup sehat atau tidak? Iya. Mau menua dengan sehat atau tidak? Tergantung kita. Kalau kita memang mau hidup tua dengan sehat, ya dari muda kita mesti melakukan 4 pilar kesehatan. Mesti juga kita melakukan check up. Ya, seandainya pun ketahuan ada penyakit, dokter akan memberikan obat. Dan menggunakan teknologi, karena teknologi ini berkembang terus-menerus. Baik untuk kesehatan darah dan pembuluh darah maupun untuk syaraf dan ototnya. Teknologi NMES itu teknologi yang bisa membantu hidup kita lebih mudah lagi, membantu meningkatkan kebugaran kita dengan mengaktifkan kembali saraf dan otot. Neuromuscular electrical stimulation. Cara kerjanya memberikan stimulus elektrik pada saraf dan otot sehingga otot menjadi lebih aktif. Ketika lebih aktif maka terjadi pergerakan. Setelah bergerak maka nanti akan menjadi lebih kuat. Ketika lebih kuat volume otot akan tetap terjaga. Tadi yang sudah saya bahas. Otot itu gak cuman memberikan bentuk yang indah. Dia menopang beban tubuh kita saat kita bergerak. Lalu yang terakhir sebagai tempat pembakaran gula darah dan lemak darah. Lebih dari 80% gula darah kita itu dibakar oleh otot kita untuk dijadikan energi. Jadi kebayang dong kalau volume otot kita terjaga, maka gula darah lebih bisa dikendalikan. Nah, teknologi NMES ini juga bisa digunakan untuk pemirsa di rumah yang sudah menderita stroke. Jadi kalau sudah mengalami komplikasi, jangan putus harapan karena selalu ada solusinya. Atau mungkin seperti Pak Ikhwan yang sudah mengalami serangan jantung. Pemirsa di rumah yang memiliki penyakit jantung koroner itu kan pasti ada keterbatasan aktivitas fisik.
Tapi di saat yang bersamaan kita harus jaga nih volume otot kita. Dengan menggunakan teknologi NMAS, nantinya bisa digunakan pada sisi tubuh yang lebih lemah pada penderita stroke gitu ya. Biar kita aktifkan kembali sehingga bisa membantu proses pemulihan. Oke, baiklah. Dan Bapak, saya mau memberi video nih untuk Pak Ikhwan dan Boleh. juga pemirsa di rumah. Ini ada masyarakat Indonesia yang sudah terbantu kesehatannya berkat penggunaan teknologi laser. Ini dia. Keluhan jantung dan ngos-ngosan, kemudian yang pasti susah tidur. Jadi sejak saya pakai ini, yang paling terasa itu bahwa tidur nyenyak, kemudian jantung tidak ada keluhan lah. Kemudian ngos-ngosan tidak ada lagi. Saudara-saudara atau teman-teman lain yang punya keluhan seperti saya, bisa menggunakan teknologi laser ini. Wah, senang ya Pak kalau kita lihat teman-teman kita di masyarakat Indonesia di luar sana kesehatan terbantu berkat teknologi laser. Dan sekarang sudah saatnya nih Bapak juga menggunakan teknologi laser, ya kan? Seperti itulah. Baiklah. Seperti itu. Pak, boleh nggak kita tahu mungkin ada harapan atau pesan yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah? Belajar dari pengalaman saya bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting. Cek kesehatan rutin juga sangat penting. Jadi jangan sampai penyakit yang kita ada dalam tubuh kita sampai kita tidak tahu sehingga akhirnya malah lebih parah dari yang perlu kita perkirakan. Jadi saya kira penggunaan teknologi laser juga membantu untuk melancarkan peredaran darah kita, melenturkan pembuluh darah kita, dan mudah-mudahan dari apa yang saya alami, dari apa yang saya rasakan selama ini menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah sehingga bisa mengambil pelajaran, bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Saya kira itu saja. Sehat terus ya Pak Ikhwan ya. Amin, makasih Mbak Ai. Terima kasih. Dan Mbak Preti dan juga Mas Boyke, kira-kira apa kesimpulan dari perbincangan ini? Pemirsa, saya selalu ingin mengatakan terima kasih pemirsa sudah menonton acara ini dan mengingatkan kembali kepada pemirsa untuk tetap menjaga darah, pembuluh darah. Darah jangan sampai kental, pembuluh darah jangan sampai kaku, syaraf jangan sampai akhirnya tidak sensitif, dan otot-otot jangan sampai mengecil. Dengan dua teknologi yang disinergikan, teknologi laser dan juga teknologi NMAS. Terima kasih juga ya Pak Ikhwan ya sudah menjadikan contoh ya. Ada yang baik diambil, yang buruk kita hindarin. Terapkan 4 pilar pola hidup sehat dan jangan lupa maksimalkan dengan penggunaan teknologi untuk memudahkan kita mendapatkan kesehatan yang lebih mudah lagi. Teknologi laser sinergis dengan teknologi NMAS untuk meningkatkan kualitas darah, pembuluh darah, saraf, dan otot Anda. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Boyke, terima kasih Mbak Preti, terima kasih Pak Ikhwan, sehat Sama-sama. terus. Dan pemirsa, ayo terapkan pola hidup sehat sekarang juga. Sudah saatnya Anda memiliki dan juga menggunakan kedua teknologi yang terdapat dalam satu alat kesehatan ini, yaitu teknologi laser dan juga teknologi NMAS. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji, silakan. Pemirsa, segera ambil langkah bijak dan ubah pola hidup menjadi lebih sehat. Serta manfaatkanlah teknologi laser untuk membantu melengkapi upaya sehat Anda. Dan pastikan alat kesehatan yang Anda pilih terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Acolaser Ultimate. Pemirsa, kami dari Gogo Mall sudah menghadirkan teknologi laser ke Indonesia sejak 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser. Dan kami terus berinovasi. Kami hadirkan kepada Anda sinergi dua teknologi dalam satu alat, yaitu Acolaser Ultimate yang menggunakan 14 light therapy. Ada 10 mata laser berwarna merah dan ada 4 light therapy berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMAS dan bisa Anda gunakan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Pemirsa, pastikan alat kesehatan yang Anda miliki dari Gogo Mall melalui nomor telepon yang tertera supaya Anda bisa memiliki Acolaser Ultimate dengan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda.